Pada Perang Dunia Kedua, ada hal tertentu yang harus dipatuhi jika peperangan ini berhasil, termasuk tentara yang terlatih dan strategi militer yang baik dapat menjadikan perbedaan pada keberhasilan dan kegagalan perang. Bahkan, ketika Dewan Militer telah menyusun rencana yang bagus, belum ada jaminan bahwa akan memenangkan perang. Terkadang, ada hal-hal yang tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Demikian pula yang terjadi di masa lalu. Meskipun keterlibatan militer telah cukup terorganisir, terkadang pertempuran pun berakhir bak di jalan buntu, di mana tidak ada pemenangnya, dan sebaliknya, ada pula pertempuran yang menjadi bencana total ketika satu pasukan benar-benar dihancurkan oleh yang lain. Salah satu yang terjadi dan paling membingungkan adalah jatuhnya Singapura pada tahun 1942 selama Perang Dunia Kedua. Pertempuran ini dianggap sebagai salah satu kekalahan militer terbesar Angkatan Darat Inggris. Benteng Inggris di Singapura dianggap sebagai benteng yang tak tertembus. Pangkalan udara dan angkatan laut mereka yang ditugaskan pada tahun 1939 dan 1941 masing-masing sangat mengesankan dan menakutkan. Pada Maret 1941, Inggris mencegat pesan dari Adolf Hitler kepada Menteri Luar Negeri Jepang yang bernama Yoshike Matsuoka. Dalam pesan ini, tertulis bahwa pemimpin Nazi mendesak Matsuoka untuk menyerang benteng Inggris di timur. Hitler menyatakan bahwa menaklukkan Inggris di Malaya akan menjadi dasar untuk menggulingkan Inggris. Ada sedikit keraguan tentang pentingnya Singapura bagi kerajaan Inggris, karena pangkalan angkatan laut mereka ditempatkan di sana untuk melindungi aset kemakmuran lainnya. Inggris tidak gentar dengan temuan ini dan sedikit takut pada pasukan Inggris yang ditempatkan di pulau lain. Mereka yakin bahwa benteng itu tidak bisa ditembus. Pulau itu memiliki dua area serangan utama yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah laut, tetapi pangkalan angkatan laut Inggris di sana mampu untuk mempertahankan serangan dari arah itu. Yang kedua adalah luasnya medan hutan yang dianggap terlalu sulit, bahkan untuk dipertimbangkan oleh Jepang. Pasukan Inggris terlalu percaya diri. Mereka menganggap tentara Jepang itu lemah, dan tentara Inggris sering menyebutnya sebagai Jepang kecil. Meskipun Jepang percaya mitos bahwa benteng Inggris tak bisa ditembus, namun mereka tetap memutuskan untuk mengambil alih guna menaklukkan Asia Tenggara Timur dan Hindia Timur. Jepang memiliki hanya sedikit sumber daya mineral, maka berusaha memperoleh dengan paksa dari daerah lain. Dan Jepang telah menaklukkan sebagian besar Cina dan Manchuria pada 1930-an untuk mendapatkan sumber daya besi dan batu bara yang kemudian digunakan Jepang untuk memproduksi baja. Mereka memilih salah satu sumber daya penting yang tersisa untuk diperoleh, yaitu minyak. Rupanya, benteng Inggris itu sangat kekurangan kapal karena sebagian besar armada Inggris telah dikirim ke Eropa dan Timur Tengah, di mana Inggris merasa lebih dibutuhkan. Kampanye Singapura dimulai pada 8 Desember 1941 ketika dua konvoi Jepang mendarat di Patani di Thailand Selatan, Singapura, dan Malaysia Utara. Di akhir hari itu, sekitar 27.000 tentara Jepang yang terlatih dalam pertempuran hutan dan di bawah komando Jenderal Yamashita Tomoyuki telah mengamankan posisi mereka di Malaya dan merebut pangkalan udara Inggris di Kota Baharu. Pengeboman udara Singapura pun dimulai, tidak menyadari bahwa pangkalan udara mereka telah direbut. Pangeran Welles berlayar ke Malaya Utara dalam upaya untuk mendapatkan setiap kapal Jepang yang belum mendarat. Dengan kombinasi sepeda dan perahu yang dapat dilipat, mereka mengapung tentara Inggris di Malaya Utara, memotong jalur suplai mereka. Tentara Inggris di wilayah tersebut dipimpin oleh Letnan Jenderal Arthur Ernest yang baru dipromosikan ke posisi komando ini pada bulan April. Inilah pertama kalinya ia memimpin korps tentara. Pada tanggal 31 Januari tahun 1942, jalan pintas di Johor Bahru yang menghubungkan Malaya dan Singapura diledakkan oleh Jepang, sehingga menimbulkan celah 50 meter. Pertempuran yang berakhir dengan penyerbuan Inggris berlangsung dari tanggal 8 sampai 15 Februari, di mana setengah dari Singapura sudah diduduki oleh Jepang. Setelah seminggu pertempuran, Percival diberitahu bahwa amunisi dan air akan habis pada hari berikutnya,
Dia akhirnya menyetujui untuk menyerah kepada Jepang yang bersikeras bahwa Percival berbaris dengan bendera putih untuk menegosiasikan persyaratan penyerahan. 36.000 tentara Jepang telah melakukan apa yang dianggap tidak mungkin oleh banyak orang, yaitu memperoleh kemenangan yang menentukan atas tentara Melayu Inggris. Dengan 90% dari 90.000 orang ditangkap sebagai tawanan perang. Kekalahan ini merupakan pukulan telak bagi kerajaan Inggris dan salah satu yang menandai dimulainya pembelotan kebijakan luar negeri Australia dari Inggris. Setelah Inggris menyerah, Australia mulai meminta bantuan kepada Amerika dan tidak lagi dapat mempercayai angkatan darat Inggris untuk melindungi mereka. Australia telah memihak Inggris selama perang dan Perdana Menteri mereka, dan diperkirakan lebih dari 90.000 tentara Jepang tewas dalam konflik hari itu. Amerika juga menderita kerugian besar. Pada tahap ini, yakni sekitar 7.000 prajurit dilaporkan tewas atau hilang dan 25 prajurit terluka. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan 21 Juni kala itu, Laksamana Armada Amerika Serikat mengatakan, setelah 82 hari pertempuran, perlawanan terorganisir berhenti. Pada 21 Juni, orang Jepang berjuang mati-matian sampai akhir, dan banyak yang bersembunyi di gua-gua di ujung paling selatan pulau itu. Ketika pasukan Amerika Serikat mendesak, banyak yang melemparkan diri mereka dari tebing setinggi 45 meter atau mengarungi laut untuk tenggelam daripada ditawan. Lebih dari 4.000 orang Jepang sejauh ini telah ditangkap. Konflik dimulai pada 1 April ketika Angkatan Darat ke-10 Amerika yang baru dibentuk, yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Simon Bolivar, mendarat di pantai barat Okinawa. Pada 21 April, sebagian besar pulau telah dikuasai oleh pasukan Amerika Serikat. Tetapi, kebuntuan berkembang di sekitar selatan ibu kota Okinawa. Jepang mampu mengamankan posisi pertahanan yang kuat di medan yang berat, dan Amerika butuh beberapa minggu untuk akhirnya memenangkan pertempuran tersebut. Panglima Jepang di Okinawa, Jenderal Ushijima Mitsuru, bunuh diri pada 22 Juni. Okinawa menjadi kampanye perang amfibi besar terakhir, dan Amerika mengirim 170.000 tentara dan 1.213 kapal perang. Pasukan Inggris juga ambil bagian. Pulau itu dipertahankan oleh hampir 100.000 tentara Jepang. Letnan Jenderal Ushijima mengandalkan serangan kamikaze massal sebagai garis pertahanan utamanya terhadap serangan awal. Lebih dari 2.000 serangan diluncurkan selama konflik. Sekutu menderita kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan 36 kapal perang dan kapal pendarat ditenggelamkan. 763 pesawat hilang dan lebih dari 12.500 prajurit tewas. Hanya 7.400 tentara Jepang yang selamat dari konflik untuk menjadi tawanan perang Amerika Serikat, dan pada akhirnya pertempuran Okinawa dimenangkan oleh pihak Amerika Serikat. Amerika Serikat mendirikan pelabuhan untuk mengumpulkan armada, pasukan, dan lapangan-lapangan terbang yang ada di dekat Jepang. Amerika Serikat juga menyisiri perairan di sekitar Okinawa untuk membersihkan ranjau-ranjau yang masih tertinggal, dan setelah itu Amerika mengembalikan Okinawa kepada Jepang pada tahun 1972.